mengapa di negara-negara barat COVID-19 menyebar demikian cepat dan angka kematian yang sangat tinggi. Tetapi mengapa jumlah kasus COVID-19 di Vietnam sangat sedikit dan tidak ada korban meninggal akibat COVID-19? Mungkin Anda sering mendengar diet gluten free. Tetapi saya yakin Anda belum mengetahui mengapa diet gluten free sangat penting. Di video ini, saya akan bahas mengenai gluten sebagai faktor penyebab hipotiroid. Di video-video saya sebelumnya, saya sudah jelaskan bahwa hipotiroid menyebabkan daya imun tubuh menurun. Hipotiroid juga menyebabkan diabetes, obesitas, hipertensi, penyakit jantung, kolesterol tinggi, stroke, dan penyakit kronis yang lain. Gluten adalah protein yang terkandung pada gandum dan beberapa jenis tanaman yang lain. Gandum umumnya diolah menjadi tepung terigu untuk berbagai macam bahan makanan. Masalahnya, gluten adalah protein yang sulit dicerna. Bila kita konsumsi makanan mengandung gluten, dapat menyebabkan reaksi tubuh yang menyebabkan lapisan epitel di dalam saluran pencernaan menjadi renggang. Akibatnya, gluten dapat menerobos masuk ke dalam aliran darah. Masuknya gluten ke dalam aliran darah inilah yang menyebabkan gangguan kesehatan. Yang pertama diketahui adalah celiac disease. Tetapi kemudian diketahui bahwasanya gluten menyebabkan banyak gangguan kesehatan yang lain, yang kemudian dikatakan sebagai non-celiac gluten atau wheat sensitivity atau NCGS. Simptom atau gejala NCGS diantaranya adalah foggy mind, depresi, perilaku seperti ADHD, nyeri lambung, kembung, diare, sulit BAB, sakit kepala, nyeri sendi, dan kelelahan yang kronis. Itu semua adalah simptom dari hipotiroid. Dan kemudian dipastikan bahwa gluten adalah salah satu faktor penyebab hipotiroid. Masuknya gluten ke dalam aliran darah menyebabkan imun tubuh bereaksi untuk melawan gluten sebagai protein asing. Sayangnya, protein gluten mirip dengan protein yang ada di dalam tubuh kita. Di antaranya adalah enzim transglutaminase. Akibatnya, imun tubuh tidak hanya menyerang gluten, tetapi juga enzim transglutaminase. Inilah yang disebut sebagai autoimun, yaitu imun tubuh yang menyerang tubuh kita sendiri. Bila yang terdampak adalah enzim transglutaminase yang ada pada lapisan epitel saluran pencernaan, maka yang terjadi adalah celiac disease. Bila yang terdampak adalah enzim transglutaminase pada kelenjar tiroid, maka yang terjadi adalah Hashimoto's thyroiditis atau bentuk autoimun dari hipotiroid. Itulah penjelasan mengenai mengapa gluten sebagai faktor penyebab hipotiroid. Dan hipotiroid menyebabkan daya imun tubuh menurun, sehingga rawan tertular COVID-19. Bangsa Eropa, tepung terigu dan gandum merupakan sumber karbohidrat utama. Dan di Vietnam, beras merupakan sumber pangan utama. Nasi tentunya dari beras. Mereka banyak konsumsi mie yang terbuat dari tepung beras. Mereka juga banyak konsumsi spring roll yang kulitnya terbuat dari tepung beras. Tingkat konsumsi makanan dari tepung terigu sangat rendah. Sekarang kita lihat penduduk Pulau Kitava, yaitu pulau kecil yang berada di sebelah utara Papua Nugini. Penelitian yang dilakukan oleh Profesor Staffan Lindeberg mengungkap bahwa penduduk di wilayah Pulau Kitava tidak terdapat kasus penyakit kronis, tidak ada penderita hipertensi, tidak ada penderita diabetes, tidak ada penderita penyakit jantung, tidak ada penduduk yang overweight atau obesitas. Penduduk Pulau Kitava tidak mengenal Western food. Sebaliknya, penduduk di Kepulauan Pasifik Selatan tingkat obesitasnya paling tinggi di dunia.
penderita diabetes, hipertensi, dan kardiovaskuler sangat tinggi jumlahnya. Demikian juga kasus gagal ginjal. Mengapa demikian? Sebelum kedatangan bangsa Eropa, talas dan sukun merupakan sumber karbohidrat utama penduduk kepulauan Pasifik Selatan. Setelah kedatangan bangsa Eropa, tepung terigu dan gandum merupakan sumber karbohidrat utama. Bagaimana dengan Indonesia? Beberapa dekade terakhir, tingkat konsumsi makanan dari tepung terigu cukup tinggi. Roti-rotian, cake, donat, mie, pasta dan pizza, ayam goreng tepung adalah makanan yang banyak dikonsumsi masyarakat. Dari penjelasan saya tersebut, jelas sekali kaitan antara tingkat konsumsi makanan mengandung gluten dengan hipotiroid. Dan hipotiroid menjadikan daya imun tubuh menurun, sehingga rawan tertular COVID-19. Jadi, diet gluten free sangat penting karena Anda dapat terhindar dari penyakit kronis, dan bila sudah menderita penyakit kronis, Anda dapat sembuh kembali dengan mengikuti diet gluten free. Dan Anda juga dapat terhindar dari COVID-19. Untuk menjalankan diet gluten free, pilihan makanan tanpa tepung terigu banyak sekali. Makanan yang terbuat dari tepung terigu juga dapat dibuat dengan bahan alternatif. Resep masakan gluten free juga banyak sekali. Sekian penjelasan saya mengenai gluten sebagai faktor penyebab hipotiroid. Makanan sebagai faktor penyebab hipotiroid yang lain akan saya bahas pada video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar tidak ada video yang terlewatkan. Bila video ini bermanfaat, silahkan di-share dengan teman Anda serta kerabat dekat Anda. Silahkan tekan tombol like agar saya lebih bersemangat untuk membuat video selanjutnya.